Hashtag apa mau Hasto? Tensi politik setelah pemilu 2024 sebenarnya cenderung melandai. Jikapun ada riak-riak kecil, biasanya itu karena sikap dan pernyataan politisi tertentu. Tensi personal ini yang kemudian menimbulkan reaksi berantai. Sebenarnya itu hanya bumbu politik aja. Tidak ada substansi dalam dinamika balas-membalas pernyataan para politisi itu. Apalagi kabinet baru masih akan dibentuk beberapa bulan lagi. Masih ada waktu untuk saling menaikkan posisi tawar, untuk saling bermanuver dan membuat persiapan. Tapi pernyataan para politisi itu juga mencerminkan kehendak politik yang lebih dalam. Misalnya, soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka tentang wacana pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto meragukan ucapan Gibran itu. Bahkan ada pernyataan sinis untuk menanyakan kebenarannya kembali ke Gibran. Hasto menyebutkan PDIP pernah beberapa kali dibohongi oleh ucapan Gibran. Dia menyinggung soal pencalonan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Serangan sinis semacam itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan rencana pertemuan Jokowi dan Megawati. Bahkan terkesan, Hasto ini sedang berupaya menghalangi terjadinya pertemuan dengan dua tokoh besar itu. Perbedaan sikap dalam politik itu hal biasa, tapi hubungan baik harus dirawat. Setelah proses politik, alangkah baiknya semua pihak kembali rukun dan bersatu. Tidak ada teman abadi dan lawan abadi dalam politik. Oleh sebab itu, masing-masing politisi harus bisa bersikap dewasa. Hasto memang berulang kali menegaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Megawati tidak ada, terutama dalam momentum Lebaran ini. Gibran merespon, pernyataan itu seperti sedang melarang silaturahmi. Mestinya, untuk tujuan baik, pertemuan semacam itu diperbolehkan. Meskipun Hasto memang berdalih bahwa pernyataan tersebut mewakili kader PDIP, dia juga menunjukkan pesan yang dikirim para kader itu di handphonenya pada wartawan sebagai bukti. Tapi sebenarnya perilaku seperti ini lebay. Tidak perlu mengatasnamakan kader kalau secara personal memang tidak menghendaki adanya pertemuan dua tokoh besar itu. Tinggal bilang saja bahwa sikap politik Hasto menyatakan demikian. Karena bagaimanapun, meski Hasto adalah sekjen PDIP, dia tidak benar-benar bisa mewakili Megawati. Kecuali kalau Hasto adalah sekretaris pribadi Megawati. Pernyataan yang bisa diwakili Hasto mestinya adalah seputar kepartaian. Itu pun harus dipisahkan, mana pernyataan pribadi dan mana pernyataan partai. Karena kalau kita lihat, PDIP ini sepertinya terbelah. Satu kubu diwakili Puan Maharani, satu kubu lagi diwakili Hasto Kristianto. Menurut informasi yang beredar, ada dugaan Hasto itu mewakili kepentingan kubu di luar Puan. Sudah lama, dua kubu ini saling bergesekan karena sikap politik yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat dengan teliti, sebenarnya PDIP kubu Puan itu tidak ada masalah dengan Jokowi dan Prabowo. Tapi ada satu kubu lagi yang diwakili Hasto seolah-olah ingin menciptakan jarak antara keduanya. Makanya, seringkali kita lihat Hasto ini sibuk membuat pernyataan politik, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan partai. Seolah-olah seluruh kepentingan partai ada di tangan Hasto. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan, sebenarnya pernyataan Hasto yang mewakili PDIP dan Megawati itu perlu diragukan. Karena bisa jadi itu adalah sikap pribadinya, selama Megawati belum membuat pernyataan secara terbuka. Klaim sepihak Hasto memang patut diragukan. Untuk urusan yang lebih besar, tentu kita berharap PDIP berada di tangan pihak yang bijaksana. Jangan sampai ada oknum yang ingin menjerumuskan PDIP dan sibuk menjual nama ketua umumnya, padahal PDIP yang sebenarnya belum tentu demikian. Atau kalaupun ada suara demikian, belum tentu itu suara mutlak PDIP. Kita memang menyayangkan ada kehendak politik yang menolak kerukunan. Apalagi kalau kita pahami di antara para politisi Indonesia itu tidak ada persoalan ideologis. Yang ada hanya kepentingan politik sesaat. Makanya, aneh kalau ada pihak yang ingin mengabadikan perbedaan tidak substantif tersebut. Mestinya, atas nama kemajuan dan pembangunan keberlanjutan, intrik politik tidak diperlukan karena itu menghambat proses pembangunan. Misalnya,
Mau bikin undang-undang jadi macet karena diributin di DPR. Padahal undang-undang itu penting dan ditunggu masyarakat. Ini kan namanya menghambat. Kita memang menghendaki sistem pengawasan dan pemerintahan yang bersih. Tapi bukan berarti proses itu harus menghambat pembangunan. Selama kita masih disibukkan dengan intrik politik yang receh, maka wacana Indonesia Maju tahun 2045 nanti ya hanya jadi mimpi. Maka dari itu, kita berharap para pemecah belah dan orang-orang yang tidak menghendaki kerukunan ini tidak memiliki panggung lagi. Kita harus fokus menata masa depan yang lebih baik. Pak Jokowi orang baik, Bu Mega juga orang baik. Dua politisi ini hendaknya menjadi contoh bagi generasi berikutnya, bukan untuk diadu dan dipertentangkan. Semoga saja niat baik seperti inilah yang menguasai pernyataan PDIP ke depannya, sehingga tidak ada lagi pernyataan sepihak yang membingungkan. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya bersama saya, Belmondo Scorpio dalam Belmondo.